Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran matematika kelas 8. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Oke, kita pertama langsung ke apersepsi dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta ya. Denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Sedangkan eh, sedangkan peta yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Nah, di sini ada contoh peta. Dalam matematika ada cara praktis untuk menentukan letak suatu benda, yaitu menggunakan sistem koordinat kartesius. Bentar dulu ya. Oke, dalam bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak titik. Dalam pembahasan sistem koordinat kartesius kali ini, kita tidak hanya menentukan posisi titik pada bidang koordinat saja, tetapi dapat pula menggambar suatu bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Tapi untuk menggambar suatu bangun datar pada bidang koordinat kartesius, nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk lebih memahami pelajarilah materi berikut ini. Maaf. Oke. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Nah, ini dinamakan koordinat kartesius ya. Nah, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Yang ke atas sumbu X, yang ke samping sumbu yang ke atas sumbu Y, yang ke samping sumbu X. Nah, di sini di antara sumbu X dan sumbu Y ini, sebelah kanan atas itu ada kuadran 1. Sebelah kiri atas ada kuadran 2. Maaf. Sebelah kiri bawah ada kuadran 3. Sebelah kanan bawah ada kuadran 4. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal. Was, sumbu X ini vertikal, sumbu Y ini vertikal, sumbu X ini horizontal. Di mana titik pusatnya berada pada titik O, yaitu 0,0 di sini. Ini titik O, yaitu 0,0 sebagai titik asal. Kalau misalkan titik 0,0 berarti X-nya 0 dan Y-nya juga 0 di sini. Dari gambar ini, sumbu X ini dinamakan absis. Sumbu Y di sini dinamakan ordinat. Nah, penulisan koordinat itu yang pertama menggunakan tanda kurung. Yang kedua, koordinat X selalu ditulis terlebih dahulu, lalu koma, diikuti oleh koordinat Y. Nah, di sini nih, ini dapat dituliskannya seperti ini. Dalam kurung, X, Y. Oke, selanjutnya menentukan posisi pada sistem koordinat. Di sini ada diagram, maksudnya koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di gambar ini ada sebuah titik. Ada 4 titik. Titik P, titik Q, titik R, titik S. Oke, lihat kita lihat di titik P. Titik P itu kira-kira ada di mana nih? Ada di sebelah mananya sumbu Y? Ini sumbu Y. Titik P berada di mana? Berada di sebelah kanan kan? Nah, kita hitung nih dari sini. Ini kan 1, 2. Berarti 2 satuan di kanan sumbu Y. Sumbu X-nya. Titik P itu berada di sebelah mana sumbu X? Ada di atas kan? Kira-kira berapa jaraknya? Berapa satuannya? 1, 2, 3,
4. Ada 4 satuan di atas sumbu X. Nah, dapat ditulisnya seperti ini. P titik P, X, Y. X-nya berapa? X-nya itu 2. X-nya 2. Dan Y-nya itu sama dengan 4. Berarti P 2,4. Paham ya? Oke, sama aja dengan titik Q, R, sama S. Oke, Ibu akan menjelaskan satu lagi titik Q. Titik Q di sini ada di sebelah mananya sumbu Y. Kita pertamanya mencari sebelah mananya sumbu Y dulu ya, jangan dulu ke sumbu X. Sama aja sih nggak apa-apa, tapi supaya angkanya itu berurutan. Nih, ini titik Q berada di sebelah mananya sumbu Y, berada di sebelah kirinya sumbu Y. Ada berapa satuannya? Oke, kita lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di 5 satuan di kiri sumbu Y. Oke, tadi kan sumbu Y. Nah, sekarang sumbu X. Ada titik Q ini ada di mananya ada di sebelah mananya sumbu X. Nah, ini sumbu X nih. Ada di sebelah mana? Ada di sebelah atas kan? Berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan di atas sumbu X. Maka ditulisnya Q, X, Y. X-nya berapa? X-nya di sini nih. X-nya negatif 5, Y-nya 5. Negatif 5,5. Paham ya? Titik R dan titik S sama aja seperti yang Ibu sudah jelaskan caranya. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan letak koordinat titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian tentukan kuadrannya. Ingat ya, ada kuadrannya nih di sini. Yang pertama titik A 2,4, titik B negatif 1,0, titik C negatif 3, negatif 5, titik D 3, negatif 2. Awas, ingat ya. X dulu kan. Nah, berarti di sini nih X 2. 2 itu X dan 4 ini sebagai Y. Negatif 1 sebagai X, 0 sebagai Y. Negatif 3 sebagai X, negatif 5 sebagai Y. 3 sebagai X, negatif 2 sebagai Y. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, ini merupakan cara penyelesaiannya. Ini pertama kita membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Di sini ada titik A. Titik A 2,4. Ya udah kita tarik. Berarti kan X-nya kan 2 kan? Di sini 2 nih X-nya. Dan 4, Y-nya 4 nih. Di sini 4. Kita tarik garis bantu. Berarti ada di sini titik A-nya. Yang kedua, titik B. Titik B itu ada di negatif 1,0. Berarti X-nya itu, di sumbu X-nya itu negatif 1. Di sini negatif 1,0. Y-nya 0. Berarti di sini. Ya udah tetap di sini. Kan? Berarti ini titik B. Titik C, negatif 3,5. Negatif 3. X-nya negatif 3 ini. Y-nya negatif 5. Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Negatif 5. Berarti kita tarik garis bantu dari negatif 3 dan negatif 5. Nah, di sini titik C nih. Lanjut titik D. Titik D 3, negatif 2. Berarti sumbu X-nya itu 3. 3 dan sumbu Y-nya itu negatif 2. Kita tarik garis bantu. Nah, di sini titik D. Maaf ya, banyak suara motor. Oke, selanjutnya kemudian tentukan kuadrannya. Nah, di sini titik A ini berada di kuadran apa? Kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu dari sini sampai ke sini. Kuadran 2 itu dari sini sampai ke sini. Nah, kuadran 3 dari sini sampai ke sini. Kuadran 4 dari sini sampai ke sini. Berarti titik A itu ada di kuadran 1. Titik B, karena berhubung titik B ada di sini, berarti ini itu antara kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, paham ya? Titik C itu berada di kuadran 3. Titik D berada di kuadran 4.
Oke, selanjutnya Ibu kasih tugas ke kalian. Yang pertama, gambarkan titik-titik berikut dalam bidang koordinat kartesius. Nah, yang tugas yang pertama ini kalian pertama buat gambar koordinat kartesiusnya, lalu apa namanya? Lalu gambarkan titik-titiknya itu di mana? Titik D, titik E, titik F, titik G ada di mana? Gitu ya, paham ya, kayak tadi aja. Terus yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada diagram kartesius. Berdasarkan gambar di samping, tentukan titik-titik koordinatnya. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kalian kira-kira kalian untuk menentukan titik koordinatnya gimana, Bu? Nah, di sini ada titik A. Titik A itu kira-kira berapa satuan dari sumbu X dan sumbu Y? Oke, Ibu kasih contoh satu. Titik A. Titik A ini ada berapa satuan dari sumbu X? Titik A di sini kan nih. Di sini sumbu X-nya ada di 2 nih. Berarti gimana? 2,6. Titik A Titik A itu sama dengan titik A dalam kurung 2,6. Begitupun selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari Ibu itu jelas. Terima kasih sudah menonton dan nanti tugasnya kirim lewat WA Ibu. Ibu tunggu sampai jam 5. Kemudian pada saat luring juga kalian harus menyetorkan tugasnya di meja Ibu, tapi jangan di buku tulis, di kertas lembar aja. Oke, paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.